Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara ASEAN satu-satunya yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tentu sebuah momen yang sangat membanggakan, karena momen seperti ini sangat jarang terjadi. Hal inilah yang membuat negara-negara ASEAN yang lain makin penasaran dengan timnas. Mereka penasaran karena bagi ASEAN, skuad Indonesia telah berubah dan jauh berbeda dengan skuad yang dulu. Apalagi dalam beberapa bulan ke depan, skuad timnas akan jauh lebih berbeda karena mereka diprediksi bakal mendapatkan pemain baru. Dan untuk itu, inilah cerita di balik rasa penasaran yang dialami tim-tim ASEAN kepada Indonesia. Ya, kebijakan mencari pemain keturunan dari Sinteyong perlahan membuahkan hasil. Dalam beberapa bulan kebelakang, timnas Indonesia mampu berbicara banyak di berbagai turnamen yang diikuti. Contohnya pada bulan April lalu. Kala itu tim Garuda berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Itu adalah prestasi yang begitu luar biasa, mengingat dalam turnamen tersebut Indonesia berstatus sebagai tim debutan. Tapi meski tim debutan, nyatanya Sinteyong berhasil menyulapnya menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Buktinya tim-tim kuat macam Australia, Jordania hingga Korea Selatan harus menyerah di tangan Indonesia. Kini hal yang sama juga dilakukan oleh Sinteyong bersama timnas senior. Berbekal pemain campuran antara lokal dan keturunan, Indonesia mampu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim Garuda mampu menyingkirkan dua pesaingnya dari ASEAN, yakni Vietnam dan Filipina. Justin Hubner dan kawan-kawan kemudian lolos bersama timnas Irak yang statusnya sebagai juara grup. Dengan apa yang ditunjukkan oleh Indonesia tentu membuat negara-negara ASEAN terkejut. Mereka seolah tak percaya dengan progres positif dari timnas Indonesia. Dari negara-negara ASEAN yang lain yang paling terkejut adalah Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Sesuatu yang sangat wajar, karena tiga negara itulah yang selama ini terus mengusik Indonesia, entah saat mendapatkan hasil baik maupun buruk. Bahkan saat Indonesia mendapatkan hasil baik tetap saja, negara-negara itu terus mengusik tim Garuda. Contoh terbarunya yang ditunjukkan oleh Vietnam. Melalui medianya, mereka mempertanyakan asal-usul pemain timnas yang kebanyakan bukan orang Indonesia asli. Kekuatan Indonesia diprediksi bakal bertambah. Belum usai keraguan dari media Vietnam, kini menurut kabar dari dalam negeri, timnas Indonesia diprediksi bakal mendapatkan tambahan pemain baru. Kabar ini berasal dari Bung Ropan, salah satu pandit senior asal Indonesia. Jadi baru-baru ini, Bung Ropan menanyakan langsung soal perkembangan pemain keturunan yang diincar PSSI kepada Bapak Erick Thohir, di mana ia menjelaskan jika oleh saat ini tengah diupayakan untuk segera bergabung bersama tim Garuda. Saya menanyakan kepadanya soal Oleh Romeni. Pak Ketua lagi-lagi bilang sudah masuk dalam radar PSSI dan sekarang sudah diupayakan dan diusahakan agar berhasil. Kita kan butuh striker, tanpa striker akan sangat sulit. Di depan kita agak lemah menjadi masalah utama kita di tim nasional, kata Bung Ropan pada channel YouTube-nya.
deretan pemain timnas yang dirumorkan bakal bergabung dengan timnas. Selain oleh Romeni, tentunya masih ada lagi pemain keturunan yang saat ini menjadi incaran. Mereka adalah Kevin Dix, Messi Hilgers, dan Hairo Ridewald. Pemain tersebut diusahakan bergabung untuk menambah kekuatan Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, timnas saat ini masih membutuhkan pemain untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena di babak tersebut, Indonesia akan melawan tim-tim kuat seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, hingga Arab Saudi. Thailand penasaran dengan kekuatan Indonesia. Dengan kekuatan baru yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, maka membuat negara-negara ASEAN makin penasaran dengan timnas. Salah satunya yang ditunjukkan oleh Thailand. Menurut media Vietnam yakni Papua, Thailand saat ini berencana mengundang Indonesia untuk mengikuti turnamen Kings Cup. Menurut media tersebut, Thailand lebih memilih Indonesia karena baginya Indonesia adalah tim terpanas dan paling menyorot perhatian di tahun ini. Sorotan itu muncul berkat kekuatan baru dan prestasi yang ditorehkan timnas dalam beberapa bulan terakhir. Indonesia masih sakit hati usai diremehkan ketua PSSI-nya Thailand. Sampai saat ini, kabar diundangnya Indonesia untuk mengikuti ajang Kings Cup masih sekedar rumor. Tapi jika kenyataan, maka Indonesia harus berpikir dua kali untuk menerima undangan tersebut. Selain bukan kalender FIFA, Indonesia juga harus ingat dengan pernyataan Madam Pang beberapa waktu yang lalu. Saat itu, Madam Pang menganggap jika level timnas Indonesia tak mungkin menyamai level dari Thailand. Saya tidak yakin. Seperti yang Anda ketahui bahwa setiap negara sekarang terutama di Asia dan juga Asia Tenggara, level sepak bola sangat dekat, sehingga kami tidak dapat menghitung, bahkan kami berada di peringkat nomor 101, kata Madam Pang pada media. Indonesia sebelumnya juga diajak uji tanding timnas Malaysia. Sebelum Thailand, Indonesia juga pernah ditantang oleh Malaysia. Tantangan itu berasal dari ketua FAM yang ingin negaranya bersua kembali dengan timnas. Tapi sayang, tantangan tersebut sampai saat ini belum mendapatkan respon dari PSSI. Dan mungkin Malaysia bakal semakin kesulitan jika ingin beruji tanding dengan timnas. Karena dalam 1 tahun ke depan, Indonesia akan menjalani jadwal yang padat, yakni bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi itulah saat kekuatan baru timnas Indonesia menjadi sorotan utama bagi negara-negara ASEAN. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.